Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi Asy-Syafi'i, dilahirkan tahun 450 Hijriah, sampai tahun 505 Hijriah, atau lebih kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang guru sufi, filosof dan teolog Muslim Persia Iran, yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia mempunyai daya ingat yang kuat, dan bijak dalam berhujah, sehingga ia digelar Hujatul Islam, karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati karena keluasan ilmunya. Banyak sekali karya besarnya, antara lain Ihya Ulumuddin, atau membangkitkan ilmu-ilmu agama, yang merupakan karyanya yang terkenal. Kimia As-Sa'adah atau Kimia Kebahagiaan, Misika Al-Anwar, Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Mustasfa min Ilm Al-Ushul, dan masih banyak lagi lainnya. Kisah ini berawal pada suatu saat Imam Al-Ghazali menulis kitab. Pada waktu itu orang menulis menggunakan tinta dan sebatang pena. Pena itu harus dicelupkan dulu ke dalam tinta, baru kemudian dipakai untuk menulis, begitu seterusnya. Di tengah kesibukan menulis itu, tiba-tiba terbanglah seekor lalat dan hinggap di mangkuk tinta Imam Al-Ghazali. Lalat itu tampaknya sedang keharusan, lalu ia meminum tinta di mangkuk itu. Melihat lalat yang kehausan itu, Imam Al-Ghazali membiarkan saja lalat itu meminum tintanya. Lalat juga makhluk Allah yang harus diberikan kasih sayang. Ketika Al-Ghazali wafat, selang beberapa hari kemudian, terdapat sahabat dekat beliau bermimpi. Dalam mimpi itu terjadilah dialog. Sahabatnya itu bertanya, "Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu, hai Al-Ghazali?" Al-Ghazali menjawab, "Allah telah menempatkanku di tempat yang paling baik." "Karena apakah engkau ditempatkan di tempat yang paling baik itu?" tanya sahabatnya. Al-Ghazali menjawab, "Hanya karena pada saat aku menulis, aku memberikan kesempatan kepada seekor lalat untuk meminum tintaku, karena keharusan. Aku lakukan itu karena aku sayang pada makhluk Allah. Jadi hanya dengan menolong seekor lalat, Allah bisa memasukkan seseorang ke tempat yang paling baik ketika ia mati, tentu jika dia juga mematuhi perintah-perintah Allah lainnya." Dari kisah sufi tersebut, memberi kita hikmah bahwa tidak ada salahnya jika kita menolong makhluk Allah, walau tampak kecil dan rendah. Bayangkan hanya sekedar membiarkan lalat yang kehausan untuk minum saja menjadikan sebab seseorang masuk surga, apalagi memberi makan kepada sesama manusia, atau bersedekah bagi sesama yang benar-benar membutuhkan. Dalam hadits lain, diriwayatkan bahwa Nabi bercerita ada seorang pelacur bisa masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Juga jangan remehkan dosa kecil, karena dalam hadits diriwayatkan bahwa ada seorang wanita masuk neraka karena memelihara seekor kucing, lalu menzaliminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya kelak. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surat Az-Zalzalah, ayat 7-8. Sahabatku mata hati yang dirahmati Allah. Kisah di atas juga mengajari kita untuk tidak pernah meremehkan amalan, atau kebaikan sekecil apapun, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu, bisa jadi amalan yang kita anggap kecil tersebut, berarti besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru amalan tersebutlah yang akan mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya kita juga tidak tahu bahwa mungkin saja, dosa yang dianggap kecil, bisa menjerumuskan kita ke lembah neraka jahanam kelak. Akan tetapi terkadang, kita terlalu mengejar amal-amal besar dan meremehkan amal kecil, padahal ketika kita beramal kecil, seringkali kita justru malah bisa sangat ikhlas, dan boleh jadi amalan kecil yang pernah kita lakukan itu adalah amalan paling ikhlas, sehingga bisa menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Boleh jadi amalan kecil tersebut menjadi pelindung kita dari siksa kubur, boleh jadi amalan kecil tersebut bisa menjadi perantara bagi dikabulkannya doa-doa kita, dan boleh jadi juga amalan kecil tersebut menjadi penghapus dosa-dosa kita.
Karena itu marilah sejak saat ini, lakukanlah secara konsisten suatu amal ibadah walaupun kecil, tapi dilakukan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab.